Sesaat lagi Anda akan menyimak Bincang Psikologi Keluarga. Kita lanjutkan kembali sahabat MG teknik mind control. Tadi beberapa di antaranya sudah dibahas dan terakhir kita bahas adalah di segmen sebelumnya yaitu teknik jeda. Teknik berikutnya Pak Wasmin Bulilis. Teknik berikutnya teknik sugesti yang minggu lalu sudah dibuat. Ya, teknik betul. ketiga Selain sugesti juga bisa dengan diskusi. Diskusi itu membangun pola baru dalam kognisi, dalam level kognisi. Yang lucu tentang diskusi ini Pak Wasmin ya, ke Kang Purwa, kalau Ya, suami saya betul. itu misalnya lagi nyetir nih dengan saya, Betul. dia itu akan ngebut, nah saya nggak nyaman. Nah biasanya saya sudah tahu tekniknya, kalau biar dia Nggak nyetirnya ngebut. ngebut, ada dengan diskusi sampai gontok-gontokan. Oh, gitu. Yang di belakang anak-anak, ini bunda sama ya lagi bertengkar atau apa? Bukan, lagi berbeda pendapat. Setelah selesai biasa lagi gitu. Oh, jadi kalau udah diskusi suami Bulilis memelankan laju kendaraannya. Ya, jadi Wah. enak lah gitu. Iya, Biasanya iya, di iya. atas 100 gitu, jadi 90. Iya. Berarti Ada dia teknik ya. mengontrol juga, mengontrol pikirannya. Kontrol dengan laju kendaraannya. Nah, itu. Sebagai laki-laki bagaimana Pak Wasmin? Sebagai laki-laki saya emang kadang-kadang kan ngebut itu bagian dari kontrol pikiran. Ngebut itu kontrol Ngebut pikiran. bagian dari kontrol pikiran. Oh, Ngebut dalam artian Ya, yang ya. kecepatannya tidak kecepatan rata-rata yang ada di situ. Kadang-kadang kan apalagi kita di jalur kanan, Betul. itu ngikutin aja mobil depannya. Ternyata meskipun di jalur kanan pun dia itu lambat gitu kan. Iya, betul. Di depan kosong kok dia kecepatan di situ. Akhirnya kan saya salib tapi dari sebelah kiri. Iya, iya. Itu kan saya sedang main kontrol. Kalau saya sedang tidak main kontrol saya ngikut. ada aja ngikutin di Nah, belakang. itu kadang-kadang saya ngantuk gitu sebagai Iya, betul. laki-laki itu Kang Purwa. Di belakang lampu bray-bray gitu. Udah mulai ngedim gitu ya. Ya, diskusi ini makanya berjamuranlah mulai kafe, warung kopi karena memang di situ akan lahir ide gagasan baru. Diskusi itu kalau kita umpamakan pisau itu lagi diasah. Ketajaman Diskusi berpikir kita itu lagi diasah, lagi di apa gitu. Makanya nih yang belum ikut HCW, kita alumni kan ada ini ya. Ada grup. Ada grup. Semalam rame ya, Pak ya? Semalam rame kita. Kang Purwa masuk di grup juga ya. Itu nggak sebagai apa moderator atau sebagai admin tidak banyak cerewet kan Kang Iya, Purwa ya. iya, betul. Kadang-kadang ada yang kontroversi, ada apa gitu. Biar apa ya? Biar hidup aja. Biar silakan mempertahankan argumentasinya gitu. Kalau di grup kami silakan Anda mau posting mau tulisan Anda atau share dari grup lain, tapi kalau Anda nge-share artinya Anda setuju dengan tulisan itu. Betul. Jadi nanti kalau ada yang mempertanyakan, Anda harus siap mempertahankan, bukan hanya jawabannya nggak tahu, saya cuma dapat dari grup sebelah. Iya, betul. Itu Anda nggak bertanggung jawab. Gitu. Anda meskipun dapat dari grup sebelah, kalau Anda share itu artinya Anda setuju dengan kontennya. Betul. Nanti ketika ditanyakan oleh anggota grup lain, artinya kita siap mempertahankan Argumen itu, argumentasinya, betul, gitu. betul. Jangan jawabannya mengelak nggak tahu dari grup sebelah. Kalau gitu mah nggak usah share atuh. Gitu. Dihapus sudah gitu Pak. Dihapus. Ya kalau gitu mohon maaf dihapus. Jadi gak asik gitu. Iya, betul, Sementara betul. diskusi itu seperti mempertajam pisau, mempertajam parang, sehingga pisau-pisau analisa kita berikutnya jadi tajam. Gitu. Oh. Jadi penting diskusi itu untuk main kontrol. Main kontrol. Iya, betul. Terus terang ketika grup itu dibuat diskus, ada dialektika satu sama lain, ada yang pro satu, pro dua, itu jadi lebih tajam loh. Grup yang tidak memberi ruang-ruang untuk diskusi, grupnya monoton biasanya. Iya, betul. Akan betul. monoton Iya, gitu. Iya, betul. Tapi emang di situ butuh kedewasaan ya. Iya, betul. Butuh kedewasaan. Nanti ada yang live dikit-dikit gitu Pak. Kalau belum dewasa kan Pundung. dikit-dikit live gitu, pundung lagi ya. Diskusi apa ya, betul. Iya, karena diskusi itu akan keluar dari pola-pola yang ada gitu. Betul. Karena di sana ada ruang di mana kita berusaha untuk menganalisis argumentasi yang belum kita pikirkan ya Pak ya. Dan kadang-kadang itu rutin aja gitu. Argumentasi yang rutin, kadang-kadang share yang udah di-share gitu. Kayak misalnya ada kemarin nge-share video tuh beberapa kali minggu kemarin tuh video ada orang yang ngecek garam dapur Oh, gitu. iya, betul. Kemudian dilarutkan, terus ada yang belum larut, dia bilang ini kaca. Oh, itu bukan kaca, itu belum larut aja gitu. Saya tuh kimia loh gitu. Iya. Dibalas Pak. Ada, tapi itu malas juga sih akhirnya ngelarin kayak gitu. Oh, iya. Tapi apa gitu. Jadi makanya ketika berhubungan dengan mind control, berhubungan dengan medsos, ini ada tekniknya Blues ya. Ketika kita dapat informasi,
Teknik pertama, tanyakan pada diri sendiri. Ini yang selanjutnya Pak Teknik Wasmi. kedua apa itu? Yang ketiga, tadi kan ketiga. yang sugesti, yang kedua ada sugesti, ada dan disiplin, diskusi. ada taklim. Yang ketiga ini berpikir ulang. Ini apa Oh, benar metode nggak sih? berpikir Gitu. ulang. Berpikir ulang. Jadi kalau ada informasi di medsos, Benar nggak sih? ada 3 Gitu. pertanyaan yang sebagai filter Ya. membuat kita lebih kontrol pikiran. 3 pertanyaan itu, pertanyaan pertama apa? Ini bener Bener nggak nggak sih? sih? Ketika ada informasi masuk, tanyakan dengan tool pertanyaan ini. Ini bener nggak? Oke, itu pertanyaan pertama. Untuk bicara bener, kita ini aja jawab ini lama loh. Sumbernya dari mana? Jangan menurut profesor ini, tapi profesor ini sumbernya bisa aja kan profesor kita tambahkan di situ gitu Di loh. grup kemarin Agus itu kan banyak katanya Pak. Agus yang mana? Agus yang mana ini gitu. Saya browsing nggak ada artikelnya, jurnalnya nggak ada gitu. Iya. Akhirnya dari pertanyaan pertama aja saya udah males nge-share gitu karena kita verifikasi nggak ada gitu. Betul. Iya benar Pak. Belum tanggal berapa? Iya. Minggu lalu. Ini kan berita di-share hari ini, dia minggu lalu tapi nggak ada tanggalnya gitu. Iya, Bisa jadi ini tahun 2018 minggu lalu Iya. gitu kan. Nggak tahu kapan minggu lalu. Oke lah kalau itu benar, kita cek di berita ternyata ada misalnya media-media yang sudah ada staf redaksinya memberitakan. Sebentar lah ya. Ini penting kalimat media yang ada staf redaksinya Redaksinya. memberitakan. Ini bagi kita cukup aman bahwa ini benar. Karena banyak situs-situs yang nggak ada staf redaksi, yang dia pun comot-comot dari berita-berita yang ada. Kenapa situs yang ada staf redaksi itu cukup aman bagi validitas? Karena wartawannya pasti ngecek dulu dia ada 5W 1H. Kita nggak punya waktu karena kita bukan wartawan. Kita nggak punya waktu untuk 5W 1H. What, when, where, why, who, how. Itu kita nggak punya waktu karena kita bukan wartawan. Situs yang punya staf redaksi melakukan itu, mewakili kita untuk memverifikasi data. Makanya kalau berita tidak dari situs yang punya staf redaksi, yang kita sudah kenal lazim di Indonesia ya kayak republika.com, detik.com, kompas.com segala macam itu, saya biasanya nggak langsung karena belum terverifikasi gitu. Ini berita siapa? Tulisan siapa? Tulisan Ya, siapa? betul. Dan hati-hati ada linknya pun ketika kita klik linknya ternyata beda dengan tulisan di atasnya. Beritanya apa, tulisan apa. Gitu. Gelarnya apa ya? Jadi pertama adalah ngecek Bener nggak? bener nggak ini. Oke, setelah benar yang kedua penting nggak? Karena yang benar belum tentu penting. Benar kejadiannya tapi nggak penting-penting amat gitu. Oke penting. Baru yang ketiga perlu nggak di-share gitu. Penting kan kadang-kadang buat kita, buat orang belum tentu penting. Iya. Untuk apa di-share gitu. Betul. Nah sehingga di situ ketika dapat informasi pikiran kita jadi lebih terkontrol di situ ya. Betul. Jadi lebih terkontrol untuk diteruskan membaca atau tidak. Apakah perlu juga di-share atau tidak? Iya betul. Nah, ini dari berpikir ulang saja proses untuk main kontrol banyak yang perlu dilewati jadi ya, Tiga. Pak, ya. Nah, tiga. Baik. Ada lagi Pak? Kita tuntaskan aja karena minggu depan ada bahasan baru. Menarik, Yang keempat disosiasi. Ya, disosiasi. Disosiasi. Disosiasi itu teknik main kontrol. Caranya kita keluar dari diri kita. Oh iya. Jadi kita keluar dari peristiwanya. Jadi kadang-kadang kita di suatu peristiwa itu crowded di situ, kita nggak bisa kontrol karena kita ada dalam sistem itu. Maka keluar, mendisosiasi diri, keluar coba pakai CCTV view atau helikopter view gitu. Coba kita keluar dulu dari diri kita. Nah, di situ kita akan dapat cara pandang baru, sudut pandang baru. Ya, Itu teknik betul. disosiasi. Yang kelima Dan ini terakhir, teknik kelima yang ya, harus dilakukan yaitu teknik perilaku langsung ya. perilaku langsung. Pola perilaku. Biasanya kalau kemarin yang saya bahas tentang penelitian orang yang mengangkat beban itu akan memberikan sinyal ke otak. Jadi untuk merubah pola itu bisa dengan mengangkat yang berat-berat dulu. Tangan kita kan sebenarnya pengennya tidak melakukan apapun. Nah ini dengan mengangkat barbel yang berat itu juga akan bisa untuk mengontrol pikiran. Pikiran. Jadi mengubah pola fisik, perilaku fisik, Betul. akan mengubah pola pikiran kita. pola pikir atau pikiran akan lebih terkontrol. Nah, pola fisik itu kan tadi mengangkat beban. Makanya orang-orang yang olahraga, orang yang biasa bergerak itu jauh lebih terkontrol daripada misalnya orang yang Tidur. kerjaannya tidur doang gitu ya. Atau itu aja. biasanya mudah Bangun malam emosional. tahajud langsung dengan gerak. Nah, itu kan tahajud pasti lebih gerak. terkontrol. Apalagi Berwudu, duduk, berpuasa juga. puasa Puasa itu langsung tubuh langsung diubah polanya. Yang Dia akan harusnya terkontrol. polanya biasa bekerja, nah ini tidak gitu ya. Sikat gigi biasanya pakai tangan kanan, coba pakai tangan kiri. Oh iya. Kalau berangkatnya lewat jalan sana, coba
secara tubuh lewat jalan yang berbeda. Makanya kalau ke masjid itu katanya kalau bisa jalannya pas pulang itu dengan Ya. tidak jalan yang sama ya. Saya juga melakukan itu Pak. Iya. Berangkat sebelah kiri, pulang Sebelah kanan. Beda Pak. Beda, tapi kiri juga. Pasti jalan yang sama. Sama-sama Pak ya. Oke lah, gak apa-apa. Beda seberang aja Pak. Minimal kiri kanan gitu. Kiri kanan Kiri lagi. kelewatin Pak. Iya baik Iya. baik. Jadi pola perilaku fisik bisa mengubah Kontrol pikiran. pikiran kita. Tapi pola fisiknya yang berubah, bukan rutinitas hari itu. Oh iya betul. Saya pengen cerita sedikit Pak. Gimana itu? Jadi kepikiran barusan pas cerita mengubah pola perilaku jadi pola pikir. Saya itu kalau mengerjakan sesuatu kan nggak selalu sampai tuntas Pak. Lagi mengerjakan A, tiba-tiba kepikiran B. Pindah ke B Pak, lagi B, kayaknya ini bagus deh, kerja dulu Pak. Jadi nggak ada yang betul-betul tuntas, satu nggak yang bisa tekun gitu Pak. Dan ini istri saya sudah tahu kerjaan saya pasti seperti itu. Akhirnya kemarin waktu pulang ke rumah Pak, saya ngecat pagar rumah di Kuningan. Istri saya bilang gini, Yang ingat kan ada bagian tembok dan besi Pak. Yang coba latih katanya, kerjainnya satu-satu ya, yang rapih, beresin dulu yang besi, baru ke yang tembok, jangan ngacak. Jangan ngacak. Hari pertama Pak, saya baru ngecat besinya, ngamplas gitu, ngamplas belum beres, udah penasaran pengen nyobain warna cat. Hah? Iya. Iya, belum beres ngamplas besinya kan udah mulai berkarat tuh Pak. Amplasnya belum beres. Malah buka kaleng cat, nyoba dulu 1, 2, 3 besi gitu Pak. Jadi polanya kayak gitu. Jadi ya? polanya gitu Pak. Akhirnya hari pertama kan hanya setengah hari karena ada agenda. Dan hari kedua benar-benar dipaksakan Pak. Dan itu ternyata bagi saya bosan sekali mengerjakan pekerjaan yang sama. Pokoknya mah ngamplas dulu semua, baru cat besi, baru temboknya. Tapi Itu bagi saya, pikiran terkontrol tapi kan? akhirnya, Ya. awalnya itu Pak, gitu ya. Gitu ya. Luar biasa Pak. Iya, karena Saya keluar dari ngecat jebakan pola itu. Pola yang pindah-pindah itu, pola itu. Iya betul Pak. Nggak tahu tuh istri saya suruh ya udah yang latihannya ngecat aja satu-satu loh, jangan jangan pindah-pindah dulu cenah. Satu-satu. Karena akhirnya jadinya hari pertama berantakan Pak. Ini tembok belum beres, ngecat ininya belum beres, ngamplas pagar besinya belum beres. Menarik Bisa jadi ini. latihan Pak. Ngecat gitu. Cat sendiri bagian dari tindakan baru, Bergerakan. bukan pola ngecat kan pekerjaannya bukan tukang cat kan? Kang Bukan, Purwo? bukan. Berarti ngecat sendiri sudah bagian dari baru. Iya. Terus cara ngecat yang tidak pindah-pindah ngecat ngapa ini bagian dari pola baru. Ini menarik. Ya itu sih Pak. Jadi kepikiran dari Bapak cerita pola fisik ternyata bisa mengubah pola kontrol pikiran kita. Pola fisik mengubah kontrol. Kontrol pikiran kita. Iya. Mungkin di awal-awal nggak nyaman ya, tapi lama-lama kalau sudah terbentuk polanya nyaman juga. Itu mah Mbak Bu capek, berhenti lagi, minum lagi, diliatin lagi bagus nggak ya? Nggak ngecat tuh, yang ngecet. Oke siap. Gitu. Ya, baik. Jadi membantu lah ini. Jadi setelah Lebaran bertransformasi agar Transformasi. menuntaskan diri dengan satu pekerjaan, dikontrol pikirannya. Pak Wasmin, kita undang juga sahabat MQ untuk bisa gabung. Nanti ketika HCW spasi nama Anda sahabat MQ kirim ke 0811-225-002. Itu banyak yang berubah ke hidupnya, itu menjadi milestone dalam hidupnya setelah ikut HCW. Jadi betul. banyak yang mengalami Perubahan. terdisosiasi di saat hari HCW itu, terdisosiasi. Dia juga mengalami jeda di situ. Ikut saja 2 hari untuk tidak rutinitas aktivitas biasa itu sudah bagian dari jeda. Ya betul. Atau bagi putra-putri Anda yang barangkali mau masuk SD dan sekarang masih bingung, Aha. SD mah nggak kena zonasi ya Pak ya? Aja nggak kena karena Nggak ya? memang rata-rata di zona itu. Di Orang zona tua ya? jarang bilin SD di luar yang jauh, meskipun SD favorit. Iya, betul, jauh betul. juga misalnya. Jadi SD anak langit. SD yang kita rancang keluar dari biasa-biasanya. Betul, Jadi betul. yang lain namanya pakai IT kita tidak pakai terpadu ya. SD Islam aja international school. Programnya pun kita buat tidak seperti SD yang biasanya. Betul. Jadi silahkan kalau polanya pengen berubah, pilihlah SD Anak Langit. Nah, itu dia. Di Bandung Timur. Anda bisa hubungi ke nomor yang sama di 0811-225-002 untuk Anda yang tinggal di wilayah Bandung Timur untuk SD Islam Internasional Anak Langit. Ya. Pak Wasmin, Bu Lelis, terima kasih banyak. Sama-sama. Atas kebersamanya pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.